Bab 1866, Tubuh Emas Abadi akhirnya berhasil. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyushia. Plus mematikan mengatur ulang, senior, melihat lelaki tua yang tersenyum ini, Xiaoyan buru-buru bangkit dengan satu langkah, berdiri tegak, matanya berapi-api dan sangat hormat. Hehe, bocah kecil, kita benar-benar ditakdirkan. Kaisar Abadi menyeringai ketika melihat ini, tetapi ada kepuasan yang tak terlihat tersembunyi di balik senyumannya. Jelas, dia juga mengenali Xiaoyan. Api Abadi, apakah menelannya berhasil? Setelah beberapa saat, Kaisar Abadi berkata, Xiaoyan mengangguk ringan, dan api kuning pucat tiba-tiba keluar dari ujung jari Xiaoyan, melompat-lompat di lengan Xiaoyan seperti peri nakal, bahkan karena kekuatan abadi yang aneh dari Dewa Yan dan suhu tinggi yang menyengat. Kekosongan di depan Xiaoyan di aula utama langsung terbakar dan sedikit terdistorsi, dan jejak gelombang panas membuat penglihatan Xiaoyan kabur. Api abadi, api mayat hidup, mereka adalah reproduksi dari alam abadi. Namun, ketika Master Api Abadi dan aku jatuh, untuk mencegahnya diambil oleh ras jahat di luar wilayah, kami menyimpannya di tempat lain untuk perlindungan. Melihat tubuh Xiaoyan yang melompat dengan api abadi, Kaisar Abadi berkata dengan lembut, dia secara alami tahu apa yang dipikirkan Xiaoyan. Tabrakan, dalam sekejap, di lengan Xiaoyan yang lain, api abadi abu-abu meledak dengan kekuatan yang menyilaukan seperti api abadi, dan keduanya perlahan saling menarik, seolah-olah mereka memiliki kesamaan. Di mana keabadian dan keabadian? Xiaoyan bertanya-tanya. Menurut pengetahuan Xiaoyan, jika dia mengendalikan keabadian dan keabadian, dia mungkin dapat benar-benar mencapai impian keabadian dan keabadian. Lalu, abadi dan keabadian ada di kekosongan khusus di dunia iblis. Setelah Sun Si, Kaisar Abadi tersenyum. Dunia iblis, bagaimana mungkin? Melihat ini, ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Dunia iblis diakui sebagai dunia kedua di dunia yang luas. Dibandingkan dengan dunia hantu, tidak diragukan lagi jauh lebih tirani. Dunia iblis hampir merupakan alam peringkat kedua di antara 7 alam selain dunia manusia, dan karena tirani dunia iblis, ras jahat di luar alam memiliki sangat sedikit erosi dunia iblis, jadi pemilik api abadi sebelumnya dan aku memutuskan untuk menyimpan yang abadi dan abadi di dunia iblis. Adapun dunia iblis, untuk di mana itu di dunia iblis, aku khawatir kamu perlu menjelajahinya sendiri. Tapi hal ini, Kaisar Iblis dari dunia iblis harus tahu. Kaisar Abadi berbicara perlahan. Petik 2 petik 2. Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan dekaden ketika dia mendengar kata-kata itu, dan untuk Kaisar Iblis dari dunia iblis, Xiaoyan teringat bahwa sepertinya dia disegel bersama oleh para tokoh kuat dari 3 alam. Ditambah dengan perjanjian sebelumnya antara orang kuat di dunia hantu dan dunia iblis, hati Xiaoyan tidak bisa tidak menjadi berat. Hei nak, keabadian bukanlah permainan anak-anak. Kamu akan memahaminya di masa depan, dan dunia iblis layak dikunjungi. Apakah itu perang antara surga dan bumi di masa depan, atau untuk Kaisar Iblis, dunia iblis adalah penolong yang langka. Sekarang, mari kita terima sepenuhnya warisan Kaisar ini. Tubuh emas abadi. Dengan mendengus dingin, tubuh Kaisar Abadi tiba-tiba menjadi ilusi. Segera, kekuatan abadi kuning samar meresap ke seluruh aula, dan tubuh Kaisar Abadi langsung menjadi agung. Dia bangkit, seperti tubuh emas raksasa. Pada tubuh itu, pola api emas yang tak terhitung jumlahnya menguraikannya dengan indah, dan kekuatan semacam itu disebut keabadian. Serang aku dengan seluruh kekuatanmu. Tubuh Kaisar Abadi membengkak, dan tubuh emas abadi beberapa ratus meter mengubahnya menjadi raksasa emas yang mempesona, seolah-olah tidak ada serangan untuk dipecahkan, raksasa langit yang sebenarnya. Oke, 3 pukulan keberuntungan. 4 jari di langit, di atas tubuh Xiaoyan, 4 lampu jari dan 3 bayangan tinju, dengan angin bersiul, menyapu seluruh aula abadi. Di tahap tengah 6 dewa pertarungan bintang, serangan semacam ini, kekuatan serangan semacam itu, tidak diragukan lagi terlalu tirani. Dang. Tetapi yang tidak diharapkan Xiaoyan adalah bahwa setelah menghantam emas abadi dengan serangan tirani seperti itu seperti memukul batu dengan telur. Ketika semua kekuatan menyentuh tubuh emas abadi, itu akan sepenuhnya hancur olehnya. Tubuh emas abadi bukanlah teknik asli api suci, itu hanya apa yang saya pelajari dari api abadi. Ingat, batas tubuh emas abadi tergantung pada kekuatan fisik Anda sendiri. Kekuatan saya di masa lalu hanya puncak Dodi,
tetapi saya telah dapat menggunakan tubuh emas abadi untuk menghadapi serangan apapun dari Dosian bintang 3 dan di bawahnya. Seberapa besar kekuatan tubuh emas abadi dan api abadi dapat mengerahkan di masa depan terserah Anda. Dunia 1000 besarku memiliki keturunan sepertimu, dan aku bisa mengistirahatkan mataku saat aku menunggu. Terimalah warisan terakhirku. Suara guntur Kaisar Abadi yang dalam meledak di aula, dan tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar, dan dia duduk dengan tenang bersiap untuk menerima kekuatan terakhir dari orang-orang kuat ini. Puci-puci, begitu suara itu jatuh, api kuning pucat muncul di tubuh Kaisar Abadi, dan segera dengan sedikit kelegaan, dia menghantam tubuh Xiaoyan. Boom! Semburan riak api kuning pucat menyapu setiap inci tubuh Xiaoyan. Kekuatan ini berasal dari sumber yang sama dengan api abadi, tetapi lebih kuat dari api abadi. Itulah kekuatan jiwa terakhir dari Kaisar Abadi. Xiaoyan menahan siksaan yang tidak manusiawi itu sampai kekuatan-kekuatan ini perlahan mengalir ke dalam tubuh Xiaoyan. Di lautan ki pertempuran Xiaoyan, raksasa emas yang lemah dengan lembut memegang kristal api suci api abadi. Seketika, api kuning pucat muncul di pupil mata Xiaoyan. Tubuh emas, abadi. Setelah napas gelombang Xiaoyan menarik napas dalam-dalam, dan kekuatan yang menyilaukan itu miring keluar seperti air pasang. Boom! Dengan suara keras, kekuatan kuning pucat yang tak terhitung jumlahnya meledak keluar dari tubuh Xiaoyan tanpa terkendali, dan segera membungkus setiap inci tubuh Xiaoyan. Dalam sekejap mata, raksasa emas yang berpusat pada Xiaoyan perlahan muncul di aula. Tubuh emas abadi benar-benar hal yang baik. Sekarang dengan benda ini, aku khawatir tidak ada masalah menghadapi beberapa dewa pejuang bintang 7 biasa. Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit, merasakan raksasa emas berukuran 100 meter di sekitarnya, sudut mulutnya menunjukkan sedikit kelegaan. Dengan adanya beberapa hal, saya khawatir di masa mendatang, saya juga akan dapat mengintegrasikan Saint Flame agar aman. Dengan hormat kirimkan para senior. Setelah menyerap kekuatan ini dengan sempurna, terdengar teriakan di aula, dan riak energi emas sedikit pecah. Jelas, kekuatan besar Kaisar Abadi juga perlahan menghilang. Ngomong-ngomong, saya belum memurnikan teknik kultivasi, membakar jue, dan meningkatkan kekuatan saya. Saya harap saya dapat menembus 7 bintang. Xiaoyan mendengar itu, dilindungi oleh raksasa emas, rasa keabadian meresap, dan segera jue yang terbakar di dalam tubuh berjalan dengan kecepatan tinggi, terus melahap kekuatan api abadi. Pada saat yang sama, kekuatan Xiaoyan perlahan meningkat, dan bahkan Fen Jue itu perlahan memurnikan, crash. Di aula keabadian, sesosok kecil terbungkus oleh raksasa emas. Saat ini, kekuatan abadi kuning pucat perlahan bergulir dan meraung, dan kekuatan mereka terus menerus disuntikkan ke dalam keputusan pembakaran oleh Xiaoyan. Untuk sementara waktu, aura Xiaoyan juga menjadi sangat berbeda dari sebelumnya, seolah-olah ada kekuatan misterius yang telah disuntikkan ke dalamnya. Apa yang terjadi dengan Burning Jue ini? Saat Xiaoyan terus-menerus menyampaikan kekuatan sumber Shengyan ke dalam Burning Jue, Xiaoyan menemukan bahwa Burning Jue tampaknya tidak sesederhana itu. Di masa lalu, Fen Jue, dengan bantuan peningkatan Shengyan, juga mencapai peringkat suci, tetapi mengenai 6 alam Fen Jue yang paling misterius dan tirani, sekarang Xiaoyan juga bingung. Teknik kultivasi puncak Ordo Suci. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan, hingga kekuatan yang diserap oleh teknik kultivasi Fen Jue menjadi jenuh, Xiaoyan membuka matanya dan bergumam pelan, tetapi area tempat Fen Jue bercokol di bagian terdalam tubuhnya muncul. Hembusan udara membuat Xiaoyan cukup bingung. Bukankah kamu harus melangkah ke ranah seni abadi untuk memenuhi syarat untuk mempraktikkan 6 ranah berikutnya? Xiaoyan bertanya-tanya, karena sekarang Fen Jue tampaknya tidak memiliki efek lain selain membiarkan Xiaoyan melahap api suci. Saat ini, peringkat Fen Jue baru mencapai puncak peringkat suci, dan masih selangkah lagi dari seni abadi, dan Xiaoyan secara tidak sadar merasa bahwa dalam 6 tahap terakhir Fen Jue, tampaknya dia belum benar-benar menginjakkan kaki di dalamnya. Mirip dengan salah satu dari 6 ranah yang dia kultivasikan menurut Fen Jue sebelumnya, sekarang dengan penglihatan Xiaoyan, itu seperti bermain keluarga, dan ada rahasia tentang Fen Jue. Saya khawatir saya harus menunggu 100 tahun sebelum pergi untuk menemukan Xiao itu. Penjaga klan, tadi ada secercah harapan untuk menyelesaikannya, tetapi sekarang latihan tingkat suci puncak sudah cukup untuk disia-siakan Xiaoyan, dan masih banyak kesulitan yang menunggu Xiaoyan, jadi kamu tidak bisa membuang terlalu banyak waktu di sini.
Apakah itu pengangkatan yang sudah berusia seabad atau rahasia klan Xiao, atau bahkan raksasa seperti tahta suci, Xiao Yan sangat perlu meningkatkan kekuatannya sekarang. Langkah selanjutnya adalah langkah penting itu. Api abadi, tubuh emas abadi. Kegembiraan langka melintas di mata Xiao Yan, dan dia langsung berteriak. Weng berdengung. Kali ini, api abadi dengan lembut muncul dari Laut Doqi, terus-menerus berkeliaran di antara anggota tubuh Xiao Yan. Pada saat yang sama, atribut api Dokor di tubuh Xiao Yan juga membengkak, aliran energi murni mengalir ke dalamnya tanpa terkendali dari kristal api suci api abadi. Sobek, dengan suntikan atribut api, kulit Xiao Yan hampir terpelintir. Rasa sakit yang menembus sumsum tulang membuat tubuh Xiao Yan gemetar dan keringat menetes, tetapi pada saat yang sama, kekuatan Xiao Yan perlahan melonjak. Tahap tengah dari Dewa Pejuang Bintang 6. Tahap akhir Dewa Pejuang Bintang 6. Waktu masih berjalan lambat, Xiao Yan tidak tahu berapa lama waktu seperti ini akan berlangsung, tetapi setidaknya akan memakan waktu beberapa bulan. Di luar, benua Tianxing. Ayah, orang dari tahta suci. Sudah beberapa bulan sejak Xiao Yan memasuki Wang Tianya. Selama periode ini, serangkaian taktik guntur Ratu Bintang menenangkan semua faktor yang tidak menguntungkan yang disebabkan oleh bencana sebelumnya di seluruh benua Tianxing. Karena orang-orang di seluruh benua, ada pemandangan yang cukup makmur, tetapi seperti pembangkit tenaga listrik bintang 7 yang jatuh, itu tidak dapat dibangkitkan, dan karena itu fondasi keluarga kerajaan terguncang. Di paviliun, Jisuan, Lin Yunsu dan Kaisar Lin muncul di sini dengan tenang, mata mereka muram seolah-olah mereka mengkhawatirkan sesuatu. Sekarang mereka bertiga telah menguasai seluruh keluarga kerajaan, mereka berkumpul di sini. Saya khawatir mereka juga perlu membahas sesuatu. Itu hanya beberapa udang kecil dari tahta suci. Mereka tidak dapat menyelidiki alasannya sama sekali. Hanya saja saya khawatir tentang beberapa monster tua di tahta suci. Bagaimanapun, kekuatan orang-orang itu adalah... Kaisar menggelengkan kepalanya tanpa daya, setiap kali dia menyebutkan kata tahta suci. Pada saat itu, mata dan tubuhnya mengalami beberapa perubahan. Meskipun benua Tianxing memiliki latar belakang yang kuat, kekuatan keseluruhannya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tahta suci. Tahta suci adalah raksasa sejati, tidak sebanding dengan benua Tianxing, belum lagi keberadaan para malaikat. Sejak iblis Xiao Yan bertarung dengan para malaikat, Kaisar hanya mengetahui kengerian para malaikat, dan ketika Xiao Yan membunuh para malaikat, kebencian ini mungkin berubah menjadi dendam yang nyata di masa depan. Sekarang sudah waktunya untuk memutuskan nasib benua Tianxing. Jika Anda salah memilih, Anda akan benar-benar musnah dalam gelombang sejarah yang panjang. Ayah, apakah menurut Anda Xiao Yan dapat dipercaya? Lin Yunsu tersenyum manis sambil menatap Kaisar yang khawatir. Oh, ketika Kaisar mendengar kata-kata itu, dia memiringkan kepalanya sedikit untuk melihat yang terakhir. Bahkan Lin Yunsu mengagumi situasi dan dominasi Lin Yunsu secara keseluruhan. Mungkin dengan kata lain, dapatkah wilayah api tak berujung tumbuh menjadi payung pelindung yang melindungi kita di masa depan? Lin Yunsu berkata sambil tersenyum. Apa maksudmu? Kaisar sangat lega oleh Lin Yunsu sehingga dia segera mengerti sesuatu. Meskipun wilayah api tak berujung lemah, menurut informasi yang kudapatkan, wilayah itu didukung oleh dua wilayah utama dunia hantu di belakangnya. Mengenai kekuatan lain, mari kita kesampingkan. Ayah dari kekuatan iblis juga menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri. Aku yakin ini adalah langkah yang sangat bijaksana dari kita. Lin Yuner menganalisis dengan tenang. Ini adalah pertaruhan. Jika kita kalah, aku khawatir benua Tianxing akan hancur total di tangan kita. Ada rasa serius di mata Kaisar. Tetapi benua bintang makmur di sisi terang hari ini, tetapi setelah pertempuran ini, sepertiga dari warisan kita telah hilang, dan kita tidak punya pilihan, bukan? Lin Yuner melihat ini, dan apa yang dia katakan seharusnya didasarkan pada alasan. Baiklah, sekarang kamu adalah raja benua ini, dan semuanya terserah padamu. Permainan ini gelombang kita menang. Kaisar tersenyum senang. Terima kasih. Setelah mendapat persetujuan Kaisar, Lin Yun tersenyum perlahan dan dapat mulai melakukan hal-hal lain. Karena mempersiapkan pertaruhan ini dengan keselamatan daratan sebagai taruhannya, wajar saja untuk membantu wilayah api tak berujung dengan segala cara, dan perkembangan awal wilayah api tak berujung juga karena bantuan benua Tianxing dan benua Haohai, menunjukkan kelipatan pertumbuhan geometris. Di sisi lain,
di aula abadi. Huhu, dengan suara, Xiao Yan, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya, dan riak energi tak terlihat menyebar dari tubuhnya. Napas yang terkandung di dalamnya sebenarnya sangat berbeda dari sebelumnya. Pada tahap awal 7 bintang bertarung abadi, Xiao Yan menyipitkan mata dan tersenyum. Butuh waktu hampir sebulan untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi untungnya, dia berhasil melewati kesengsaraan 7 bintang bertarung abadi dan berhasil menerobos ke kesengsaraan 7 bintang bertarung abadi. Lebih awal, Xiao Yan hari ini, untuk menghadapi jiwa wuji tingkat 7 bintang bertarung abadi dan yang lainnya, saya khawatir dia memiliki cukup kekuatan untuk menghadapi mereka secara langsung. Selanjutnya, ini adalah perjalanan ke dunia iblis. Selanjutnya, adalah pergi ke dunia iblis. Di aula keabadian, Xiao Yan perlahan berdiri di atas kekosongan aula, dan sudut mulutnya bergumam. Adapun Kaisar Abadi ini, dia juga merupakan karakter yang dapat menggunakan tubuh emas abadinya untuk menghentikan 2 orang asing agung tingkat abadi bertarung bintang 3, semuanya mengandalkan api abadi dan tubuh emas abadi. Selain itu, Xiao Yan menemukan bahwa tubuh emas abadi tampaknya merupakan keterampilan bertarung tanpa nilai sebenarnya, karena itu sudah cukup untuk menahan tingkat abadi bertarung bintang 3 hanya dari tangan Kaisar Abadi yang berada di puncak Kaisar bertarung. Tidak perlu dikatakan lagi, tentu saja, jangan meremehkan Kaisar Abadi. Jika Anda melihat tingkat tirani tubuh, saya khawatir Xiao Yan tidak dapat dibandingkan dengan yang pertama. Oleh karena itu, ini juga merupakan aspek tirani dari tubuh emas abadi. Inilah alasan mengapa ia dapat dengan mudah mengandalkan kekuatan puncak Doudi untuk bertarung melawan klan jahat Dosian. Adapun tubuh yang disebut Kaisar Dou, telah berubah menjadi pendahulu tubuh emas abadi, dan keduanya sepenuhnya terintegrasi. Tidak terlambat, ayo pergi sekarang. Kebetulan kekuatannya sedang meroket sekarang, jadi pergi ke dunia iblis juga merupakan pilihan yang baik. Pertama, kamu dapat meningkatkan kekuatanmu, dan kedua, itu juga untuk menyelesaikan urusan Kaisar Iblis dan menghindari penyelidikan tahta suci. Aku khawatir akan ada pertempuran di masa depan. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Setelah selesai berbicara, dia dengan hati-hati mencari di cincinnya sendiri untuk mencari barang yang diberikan Heishan Longlang kepadanya. Pil iblis hijau tua, benda ini hanya seukuran telapak tangan, dan energi yang sangat mengerikan meresapinya. Aku harap semua perjalanan ke dunia iblis ini akan memungkinkanku untuk benar-benar memprovokasi tulang punggung alam api tak berujung. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia perlahan meremas pil iblis hijau tua di tangannya. Diam, dengan suara, kekosongan aula abadi bergetar dan menyerap Xiao Yan dalam sekejap, dan tempat itu kembali sunyi. Adapun Xiao Yan, dia mengikuti kekosongan ini dan menuju ke dunia iblis. Di sisi lain, tempat kehampaan. Iblis cahaya, kamu tidak punya tujuan, jadi tangkap saja. Pada saat ini, di ruang yang redup dan kosong ini, 3 kelompok bayangan hitam mengelilingi iblis cahaya, dan tingkat penindasan itu jelas tidak diperlukan bagi Dewa Pejuang Bintang 8. Sialan, bajingan ini, iblis kegelapan, telah menipuku dari awal hingga akhir. Iblis cahaya melihat 3 kelompok energi hitam di depannya, dan segera mengerti bahwa ketiga orang ini juga adalah 3 raja dari ras jahat asing. Pembangkit tenaga listrik tingkat, kekuatan mereka sendiri mungkin tidak sebaik kekuatan mereka sendiri, tetapi dengan restu dari ketiganya, bahkan jika mereka sendiri, tidak ada yang dapat mereka lakukan. Adapun para pengawal iblis dan pengawal pribadi di sekitar mereka, mereka telah menyebar untuk melawan ras jahat asing tirani lainnya, dan mereka tidak dapat mundur saat ini. Hanya saja dia sekarang tahu bahwa Kaisar Iblis belum jatuh, jadi meskipun dia dibebani dengan tuduhan cabul dari 10 orang, iblis cahaya tidak akan tertangkap tanpa tangannya. Keinginannya yang telah lama disayangi hanyalah untuk dapat bersama Kaisar Iblis. Lakukan, khianati ras jahat di luar wilayah, dan gunakan darah dan jiwanya sebagai harga. Ketiga pembangkit tenaga listrik tingkat raja mendengus dingin pada saat yang sama, dan kekuatan jahat yang kuat di sekitar mereka disertai dengan riak tersembunyi, yang meresap ke udara. Bagian kehampaan ini sepenuhnya diselimuti, dan atmosfer yang dingin, gelap, dan menyedihkan membuatnya seperti api penyucian kiamat yang nyata. Wong Bas, sial, bagaimana kali ini? Dalam sekejap, sosok setengah naga dan setengah serigala yang megah muncul di samping iblis cahaya, melindungi iblis cahaya, tetapi cahaya hijau lembut berkedip di kepalanya. Itu adalah tubuh serigala naga Heisha,
dan bagian atas kepalanya jelas merupakan kelompok cahaya yang merasakan Xiao Yan, tetapi sekarang iblis cahaya diserang di belakang. Xiao Yan menghancurkan pil iblis saat ini, dan serigala naga Heisha tidak dapat mengambilnya. Bujuk Xiao Yan, alam manusia berbeda dari alam iblis. Tanpa kepemimpinan serigala naga hitam, Xiao Yan mungkin harus mengambil banyak jalan memutar. Serigala naga iblis hitam, seru iblis cahaya, sial, tidak ada yang menjemput Xiao Yan, aku khawatir ini akan membuang banyak waktu dan salah perhitungan. Nyonya, ikut aku. Heishan Longlang juga tidak ragu-ragu. Dia tahu bahwa mereka berdua tidak akan mampu menghadapi 3 raja dari 3 ras jahat asing. Kemana harus lari? Ikuti aku. Ketiga raja itu berteriak keras, dan energi yang menyilaukan itu meresap keluar, dan fluktuasi tingkat itu sudah cukup untuk menggerakkan orang. 3 raja tingkat hitam di antara ras jahat asing, dan iblis cahaya yang bersama-sama diinginkan oleh tahta suci, tetapi mereka cukup memenuhi syarat bagi saya untuk mengambil tindakan. Dan tepat ketika kelima napas itu berdebat, di ujung kehampaan, seorang wanita berbicara dengan lembut. Sebuah gaun putih menguraikan sosoknya yang anggun, dan melihat ke sepanjang gaun putih itu, di balik gaunnya, sepasang sayap seputih salju perlahan-lahan muncul, bahkan karena dorongan sayap-sayap itu, ruang kosong ini semua dipenuhi dengan kecemasan. Napas ilahi mengikis dan memurnikan kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya, sangat murni. Dan melihatnya bersama sosoknya yang cantik, di belakangnya, sebuah pemandangan aneh yang melampaui langit dan bumi memenuhi udara. 4 sayap, malaikat, dan dalam pertempuran ini, masih belum diketahui siapa yang akan mati pada akhirnya. Sisi lain, hei, bagaimana dengan orang-orang? Xiao Yan baru saja tersedot ke tempat ini oleh kehampaan, dan setelah menunggu lama, dia tidak menemukan sosok serigala naga Heisha, dan bahkan tidak ada napas yang muncul, dia tidak bisa menahan cemberut. Saluran ruang angkasa biasa dapat melakukan teleportasi jarak dekat, dan saluran yang mirip dengan yang ada di 2 alam disebut lubang cacing ruang waktu, dan yang seperti Xiao Yan yang ingin memasuki dunia iblis dari benua Douyun dunia manusia disebut celah ruang waktu. Di antara mereka, itu sangat berbahaya. Kecuali para pejuang abadi bintang 8 cukup kuat untuk melindungi diri mereka sendiri. Sekarang Xiao Yan berada di celah ruang dan waktu, badai ruang tak kasat mata itu memekakkan telinga. Xiao Yan tidak ragu bahwa jika dia terlibat di dalamnya, dia harus mengulitinya jika dia tidak mati. Petik 2. Setelah menggunakan kekuatannya untuk menahan badai ruang selama beberapa saat, raut wajah Xiao Yan berubah drastis. Kekuatan ini telah melampaui ruang lingkup yang dapat ditangani Xiao Yan. Jika terus seperti ini, tidak masalah, aku masih tahu orientasi dasar dunia iblis. Aku hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah. Melihat ini, Xiao Yan tidak berani tinggal terlalu lama. Dan pergi. Di antara 7 alam, mereka biasa mengingini sumber daya dan wilayah alam lain gelombang terjadi perang terus-menerus. Jadi untuk menjaga ketertiban setiap alam, 7 alam memasang segel di tepi alam masing-masing. Salah satunya adalah untuk membagi wilayah, dan yang lainnya adalah untuk mencegah kekacauan yang disebabkan oleh beberapa orang yang tidak bermoral memasuki alam lain. Dan hanya beberapa kekuatan besar yang dapat mengabaikan segel ini dan masuk dan keluar dengan bebas. Meskipun, retakan ruang waktu dapat lolos dari pengawasan atasan dan memasuki alam lain secara diam-diam, retakan tersebut akan relatif ditemukan oleh beberapa kekuatan teratas di alam masing-masing. Ada cacat di kekosongan benua Douyun, dan seseorang telah memasuki dunia iblis. Pada saat ini, di sebuah ruangan di puncak tahta suci, mata malas seorang wanita tua yang mulia berkilat dengan keraguan. Adapun Xiao Yan, saat ini, ia sedang melalui celah waktu dan ruang yang sangat ganas, menuju dunia iblis. Jika bukan karena fakta bahwa kekuatan bertarung Xiao Yan telah meroket, kekuatan napas penghancur di celah waktu dan ruang akan cukup untuk menghancurkan Xiao Yan menjadi bubuk. Awalnya, Xiao Yan mengira bahwa dengan bantuan serigala naga hitam, ia memasuki dunia iblis untuk mengangkat segel kaisar iblis, dan dengan demikian menemukan kekuatan keabadian dan keabadian. Waktu yang dibutuhkan mungkin sangat singkat, tetapi sekarang tampaknya sesuatu terjadi pada serigala naga hitam. Tampaknya ada yang salah dengan perjalanan ke dunia iblis ini. Tentu saja, pada saat ini, perjalanan ke dunia iblis telah sepenuhnya dimulai. Perjalanan ke dunia iblis ini dapat digambarkan sebagai sangat mengasyikkan dunia iblis berdiri di area yang unik. Baik itu energi langit dan bumi atau stabilitas ruang,
dunia iblis jauh lebih kaya daripada dunia luar. Bagi manusia, dunia iblis adalah tanah harta karun yang unik. Hampir semua makhluk di dunia iblis lahir dari beberapa makhluk supernatural. Di dunia seribu besar, baik itu bunga, tanaman, pohon, atau binatang ajaib, batu dan tanah, semua makhluk dengan bentuk kehidupan memiliki sistem kultivasi mereka sendiri. Ketika mereka mencapai tingkat kultivasi tertentu, mereka dapat memilih untuk bertahan hidup dari malapetaka dan meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Berubah menjadi manusia atau naik dari dunia besar untuk memasuki dunia iblis, menikmati perlindungan dunia iblis, dan menikmati umur panjang yang eksklusif bagi roh suci supernatural. Saat ini, dunia iblis sangat luas, bahkan lebih kompleks daripada dunia hantu. Makhluk-makhluk di dunia iblis juga mendambakan kebijaksanaan manusia. Sebagian besar dari mereka terutama dalam bentuk manusia pria dan wanita, memiliki bentuk manusia nyata dan kebijaksanaan yang baik, dan beberapa hanya berubah menjadi penampilan manusia. Bagi makhluk monster, baik itu makhluk manusia yang sepenuhnya berubah atau makhluk ilusi biasa, tubuh mereka sendiri cukup penting. Kecuali jika itu adalah orang yang sangat penting atau ketika nyawa dipertaruhkan, mereka tidak akan dengan mudah memperlihatkan tubuhnya sendiri. Lagi pula, bagi monster, begitu tubuhnya terekspos, mereka akan ditemukan oleh musuh atau musuh. Adapun pertempuran hantu di dunia monster, tidak diragukan lagi lebih mengerikan daripada tempat lain. Karena dunia iblis adalah wilayah khusus di mana semuanya ditentukan oleh kekuatan. Umumnya, meskipun dunia iblis muncul sebagai manusia, karena kekuatan dan atribut tubuhnya, dalam keadaan normal, manusia dan roh iblis lebih kuat daripada yang terakhir. Misalnya, beruang yang ganas adalah makhluk yang kuat di antara roh-roh iblis. Ketika dikombinasikan dengan atribut api, tanah, kayu dan angin, kekuatannya tidak diragukan lagi terlalu tirani dibandingkan dengan manusia di dunia manusia. Tentu saja, beberapa makhluk spiritual tidak dikesampingkan. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan tirani, mereka sangat cerdas dan dapat bertindak sebagai penasihat staf di samping yang kuat, tetapi kebanyakan dari mereka masih makhluk tirani. Roh-roh iblis di dunia iblis seperti manusia di dunia manusia. Mereka biasanya hidup sebagai manusia. Mereka hanya menggunakan tubuh mereka kecuali mereka bereproduksi atau bertarung sampai mati. Tubuh roh iblis memiliki kekuatan khusus, yang mirip dengan penghancuran diri manusia. Selain itu, roh iblis di tubuh, pil iblis seperti hati manusia, dan itu adalah inti dari kehidupan roh iblis. Singkatnya, dunia iblis adalah area yang cukup bagus. Dunia iblis terbagi menjadi total 100 negara, setiap negara memiliki raja iblis, dan raja iblis memerintah atas 1000 mil daratan, dan di atas 100 raja iblis adalah kaisar iblis yang memerintah seluruh dunia iblis. Kekuatan kaisar iblis adalah makhluk tertinggi di dunia iblis, dan dia memiliki pasukan dan kekuatan independen untuk membantunya bersama-sama memerintah dunia iblis. Di atas dunia iblis adalah apa yang disebut pusat dunia iblis. Pusat dunia iblis dikatakan lahir di tempat misterius tempat semua makhluk lahir. Hanya ada 100 orang di pusat seluruh dunia iblis. Beberapa pahlawan yang sangat membantu dunia iblis. Namun, orang-orang ini semuanya berbakat dan memiliki kekuatan yang baik. Mereka telah melampaui dunia, jadi mereka bukan pilihan terakhir dan tidak akan ikut campur dalam operasi dunia iblis. Oleh karena itu, dunia iblis diperintah oleh kaisar iblis saja. Sangat disayangkan bahwa ribuan tahun yang lalu, karena beberapa alasan yang tidak diketahui, pasukan kaisar iblis diserang oleh kekuatan 3 alam dunia hantu, dunia iblis, alam Buddha, dan 3 alam, dan kaisar iblis menghilang setelah pertempuran itu. Dunia iblis terbagi. Orang-orang ini adalah prajurit elit di bawah kaisar iblis, tetapi makhluk dunia monster pada dasarnya sangat agresif. Tanpa kendali dan penindasan militer kaisar iblis, kesombongan di hati mereka tidak terkendali, dan wajar saja jika seluruh dunia iblis disebabkan oleh asap hitam. Xiao Yan menembus celah-celah waktu dan ruang sendirian, dan perjalanannya ke dunia iblis juga dimulai dari kota terpencil di negara 10.000 iblis, salah satu pinggiran dari 100 kerajaan. Tetapi saya tidak tahu apakah itu takdir atau kebetulan, kerajaan iblis segudang cukup dekat dengan tempat kaisar iblis disegel. Retak, dengan suara, matahari yang terik di dunia iblis ada di langit, dan di atas langit biru, awan-awan baru saja menyebar, kekosongan tertentu tiba-tiba bergetar, dan kemudian tiba-tiba menerobos, bayangan hitam muncul dari kekosongan, dan tubuh itu tidak terkendali, jatuh dari langit.
Tidak ada cara untuk melakukan ini. Meskipun kekuatan di dunia 1000 besar hampir sama, itu masih dapat dibedakan dengan jelas. Makhluk dunia hantu telah menjadi hantu dan menakutkan sejak zaman kuno, sementara makhluk dunia iblis penuh dengan aura iblis. Di mata makhluk lain, aura manusia sombong, dan secara alami mudah untuk dibedakan, sementara roh iblis cemburu pada manusia nyata. Alasannya adalah bahwa manusia kehancuran dan perampasan semua hal yang tak terkendali. Dunia iblis adalah surga terakhir bagi makhluk gaib ini, jadi jika manusia masuk ke sini, konsekuensinya mungkin terbukti dengan sendirinya. Tidak akan begitu menyedihkan, bukan? Pengunjung itu tentu saja Xiao Yan. Saat ini, dia baru saja memasuki dunia iblis, dan Fen Jue di tubuhnya benar-benar mengubah energi dendam Xiao Yan menjadi energi iblis. Douqi tetaplah Douqi, tetapi ditutupi dengan bantuan Ki Iblis. Di dunia iblis, Douqi setara dengan Ki Iblis, tetapi hanya sebutannya saja yang berbeda. Inti Dou dari api jiwa Ember Flame perlahan-lahan ditutupi oleh Ki Iblis yang aneh. Puff! Dengan suara, Xiao Yan, seperti wanita lemah yang tidak memiliki kekuatan untuk memegang ayam, jatuh vertikal dari langit, tanpa diduga menabrak hutan lebat. Setelah tabrakan, Xiao Yan hanya merasakan kegelapan di depannya dan pingsan, karena Xiao Yan baru saja menahan erosi celah ruang waktu, dan sekarang energi iblis menutupi kemarahan Xiao Yan, tentu saja dia cukup lemah, tetapi untungnya Xiao Yan kekuatan tubuhnya tirani, jadi tidak ada kerusakan akibat benturan. Siapa itu? Sosok Xiao Yan jatuh seperti meteorit, menghalangi jalan sepasang karavan, dan seorang pria besar kekar di karavan mendengus dingin. Ini adalah jalan kecil, kecuali beberapa jalan yang jelas di tengah yang dapat dilewati, sisanya adalah hutan lebat dengan dedaunan yang rimbun, dan karavan ini memiliki banyak hewan jinak untuk mengangkut perbekalan, jadi tidak mungkin untuk menemukan jalan keluar lain. Kapten Wang, ada apa? Pada saat ini, karavan dikelilingi oleh beberapa binatang jinak, satu-satunya kursi sedan yang indah, tirai ditarik dengan lembut oleh tangan giok yang ramping, dan suara seperti lonceng perak dipenuhi dengan jejak keraguan. Nona, itu bukan masalah besar, hanya saja seorang pria jatuh dari ketinggian karena suatu alasan dan menghalangi jalan kita. Pria kekar yang bertanggung jawab atas keselamatan karavan juga tertawa. Oh, saya akan memeriksanya. Sambil berbicara, wanita itu perlahan turun dari tandu dan berjalan menuju tempat Xiao Yan jatuh gelombang. Nona, sekarang lembah kupu-kupu kita sedang dalam musim yang sulit, kurasa atau... Kapten pengawal itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata ketika dia melihat ini. Tidak masalah, suara wanita itu baru saja jatuh, dan dia langsung datang ke sisi Xiao Yan. Pinggang Willow yang dipegang Ying-Ying di tangannya membungkuk dan dengan hati-hati memeriksa situasi Xiao Yan. Gulu, ada hampir selusin pria di karavan itu. Melihat sosok yang cantik dan rupawan di depan mereka, mereka tidak dapat menahan rasa iri. Masih ada udara, jadi dia pasti pingsan sementara. Bawa dia ke tandu untuk beristirahat. Wanita itu meletakkan jari-jarinya dengan ringan di antara hidung Xiao Yan dan merasakan napasnya yang terus-menerus, lalu menempelkan telinga giok itu ke dada Xiao Yan, dengan hati-hati memastikan detak jantung yang kuat dan bertenaga, dan berkata sambil tersenyum. Oh, Nona tertua masih sangat antusias. Anak laki-laki yang tidak beruntung itu dihitung sebagai keberuntungan untukmu. Setelah itu, beberapa pria juga menggendong Xiao Yan ke kursi sedan, dan bahkan atas permintaan wanita muda tertua, mereka memberi pria ini beberapa penawar racun untuk menghilangkan koma, yang membuat semua penjaga tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan seperti serigala yang lapar. Bagaimana mungkin Xiao Yan, bagaimana mungkin dia bisa memiliki keberuntungan seperti itu sebenarnya? Tidak banyak perbedaan antara dunia iblis dan dunia manusia. Monster biasa hanya nyaman dengan kultivasi, sama seperti manusia. Di tanah yang luas ini, ada tempat bagi mereka. Apakah mereka hidup berkelompok atau hidup sendiri, dan roh iblis juga memiliki dengan 7 emosi dan 6 keinginan mereka, hanya iblis besar yang memiliki kekuatan besar yang akan memiliki niat buruk, dan mereka sepanjang hari dan ingin menang, serta beberapa orang luar dengan niat buruk. Lembah kupu-kupu adalah kota yang cukup makmur di tepi kerajaan Wanyao. Kota ini meliputi area sekitar puluhan kilometer. Gaya arsitekturnya mirip dengan dunia manusia, seperti rumah dan halaman, meskipun manusia penuh kebencian, mereka masih memiliki keunikan sendiri dalam konstruksi perumahan dan beberapa tempat, jadi jasa mereka layak untuk dipelajari. Orang-orang datang dan pergi di kota, yang cukup makmur, tetapi jangan meremehkan kota ini.
Ada roh iblis asli di kota itu. Nenek moyang mereka telah memasuki dunia iblis selama bertahun-tahun dan membentuk jaringan biologis yang besar, jadi mereka dijaga dan diwariskan dalam bentuk kehidupan berkelompok, sehingga membentuk ras yang sangat besar, dan mereka yang mirip dengan kenaikan supernatural dari dunia seribu besar untuk memasuki dunia iblis, tinggal di beberapa gunung. Yang tidak dijaga di dunia iblis, atau memilih untuk bergabung dengan kekuatan ini untuk melindungi diri mereka sendiri. Ini adalah dunia iblis. Roh-roh iblis di sini di lembah kupu-kupu juga cukup ramah, dan tidak banyak perselisihan dan dendam, tetapi ada serikat tentara bayaran yang serupa dan bangunan-bangunan yang mempesona di sini, hanya yang disebut asosiasi alkemis tidak muncul. Tetapi pemandangan lembah kupu-kupu yang damai tidak bertahan lama. Saya tidak tahu dari mana kekuatan bernama Yao Xuanzong berasal. Pada saat ini, ternyata itu adalah pertempuran yang menegangkan dengan kekuatan kuno di lembah kupu-kupu. Dikatakan bahwa sekte ini berasal dari dalam negara 10.000 iblis, dan suasana di kota kecil ini sangat serius untuk sementara waktu. Lembah kupu-kupu bukan hanya kota kecil, tetapi juga nama sebuah sekte. Karena roh-roh iblis yang tak terhitung jumlahnya di sekte ini semuanya adalah pahlawan dan orang-orang yang saleh, mereka telah menyelamatkan kota dari bahaya beberapa kali. Jadi mereka dipanggil oleh orang-orang ini, disebut demikian. Kota ini terletak di tanah datar, tetapi daerah sekitarnya dikelilingi oleh pegunungan dan gunung-gunung, dan akses ke kota itu sangat terbatas. Selama puluhan mil di luar, karavan Xiaoyan dan yang lainnya masih melaju di beberapa jalan yang kasar, menghadapi kota, terburu-buru. Karavan, ini adalah situasi yang melekat pada pengiriman material di dunia iblis. Ada sedikit apoteker di dunia iblis, dan karena sebagian besar makhluk di dunia iblis adalah praktisi seni bela diri, mereka meremehkan pasokan dan produksi material harian, yang telah menjadi masalah. Kota-kota kecil ini akan pergi ke kota-kota besar pada waktu-waktu tertentu untuk membeli beberapa material hidup untuk melengkapi diri mereka sendiri. Nona, saya pergi sedikit lebih jauh ke daerah Suijianya. Menurut berita dari bawahan saya, Yao Xuanzong tampaknya telah mengirim 3 tetua sekte mereka untuk datang ke sini. Saya khawatir kali ini. Pada saat ini, Kapten Karavan berkata kepada Qian Ying, yang sedang menunggangi penjinakan binatang, membuka mulutnya dan berbicara dengan suara yang agak tumpul. Tampaknya dia tidak bisa tidak waspada ketika dia menyebutkan apa yang disebut tetua ketiga. Penjinakan binatang agak mirip dengan kuda, dan satu-satunya wanita di karavan itu sangat mungil. Tidak peduli dalam temperamen atau kekuatan, dia adalah salah satu dari sedikit pria kuat di karavan ini. Baiklah, ini kerja keras, semuanya, beristirahatlah di sini hari ini, dan masuklah besok. Mata wanita cantik itu berkedip sedikit, dan dia juga tahu keseriusan masalah ini. Setelah menginstruksikan seluruh rombongan untuk mengawasi perbekalan, dia memilih untuk duduk di lereng gunung. Mendirikan kemah, bersiap untuk bermalam, dan melanjutkan perjalanan besok. Dunia iblis juga menghitung waktu seperti manusia, dengan matahari terbit dan terbenam. Kecuali beberapa roh iblis khusus, dunia iblis biasa mengikuti rutinitas normal manusia. Malam segera tiba. Hei, dengan suara, Xiaoyan nyaris tidak membuka matanya di dalam tenda yang berkedip-kedip dengan lilin. Dia perlahan memijat pelipisnya dengan telapak tangannya, dan melihat sekeliling tempatnya berada. Melihat pemandangan itu, aku tidak bisa menahan rasa terkejut. Di mana aku, Ki Iblis? Xiaoyan hanya berkata pada dirinya sendiri, tetapi menemukan bahwa aura hijau muncul di tubuhnya, aura ini persis sama dengan aura lainnya. Apakah ini dunia iblis? Ayo kita keluar dan lihat, pasti ada yang mengambilnya. Xiaoyan bangkit, merapikan tempat tidur di tenda, dan segera menyingkirkan tenda dan berjalan keluar. Apakah kamu sudah bangun? Xiaoyan baru saja berjalan keluar, dan tiba-tiba 2 tubuh kurus sedang duduk di sekitar api unggun. Seolah-olah mereka sedang mendiskusikan sesuatu dengan suara rendah, disertai dengan suara yang agak lembut dan ringan. Kultivasi di pegunungan mungkin merupakan kesalahan dalam menerobos wilayah orang kuat. Setelah diusir, dia jatuh koma. Terima kasih atas bantuan kalian berdua. Xiaoyan berjalan mendekat sambil tersenyum. Keduanya mengenali identitas asli mereka. Namun, dengan bantuan cahaya redup api unggun, Xiaoyan dapat merasakan aura yang tidak lemah dari kedua pria itu. Perasaan seperti itu, sebenarnya adalah 2 petarung abadi bintang 6. Terlebih lagi, sedikit penindasan tirani merasuki mereka. Jika Xiaoyan menebak dengan benar,
saya khawatir ini adalah energi iblis unik dari makhluk dunia monster. Energi iblis pada setiap roh iblis tidak sama. Mirip dengan kaisar iblis yang kuat, yang sangat mendominasi, dan seperti dua orang di depan mereka, beberapa iblis seperti air, dan beberapa setenang gunung. Ini terkait dengan tubuh roh iblis, tetapi Xiao menerobos wilayah pembangkit tenaga listrik. Kamu sangat berani, tetapi kamu koma selama beberapa hari. Kapten Karavan juga tersenyum jujur. Dibandingkan dengan dunia manusia, makhluk di dunia iblis kurang menarik dan lebih kuat, dan pertempuran duel adalah hal biasa, jadi keduanya tidak meragukan identitas Xiaoyan. Aku baru saja keluar, dan aku belum mengetahui situasinya. Karena mereka berdua saling menyelamatkan, mari kita ambil kesempatan untuk membalas. Kekuatan jiwa Xiaoyan yang tajam secara alami memperhatikan bahwa mata keduanya rumit. Ada banyak bahan di perkemahan cahaya, jadi dia membuka mulutnya. Tidak, tapi kamu baru saja datang ke sini. Jika kamu tidak menyukainya, kamu bisa mencobanya di lembah kupu-kupu. Di mana sekte yang relatif bagus, dan kamu akan memiliki kesempatan untuk memasuki negara 10.000 iblis di masa depan. Bagimu, itu juga semacam kesempatan yang sangat baik. Wanita itu tidak tahu mengapa, ketika dia melihat sosok Xiaoyan yang kurus, ada gelombang langka di tubuhnya, seolah-olah dia takut pada Xiaoyan, dan dia tidak menyelesaikan kata-katanya di akhir. Ini, Kapten Karavan di samping mendengar kata-kata itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan pupilnya karena terkejut. Lembah kupu-kupu bukan untuk siapapun yang ingin masuk, dan para leluhur di lembah kupu-kupu memiliki hubungan yang sangat dalam dengan orang-orang kuat di negara 10.000 iblis. Langkah wanita tertua ini, lembah kupu-kupu, aku menuliskannya. Tapi di mana tempat ini? Xiaoyan mengangguk ringan, dan segera tersenyum dengan senyum di wajahnya. Ini adalah daerah terpencil di negara 10.000 iblis, yang disebut lembah kupu-kupu. Wanita itu melanjutkan, negara Wan Yao, lembah kupu-kupu, apakah jauh dari gua Yao Yuan? Xiaoyan merasa bahwa mereka berdua tidak jahat gelombang dan langsung berkata tanpa tabu apapun. Apa yang kau katakan, nak? Saat suara Xiaoyan baru saja jatuh, mata wanita cantik itu berkilat kaget, dan dia menatap Xiaoyan dengan tatapan kosong, sementara Kapten Karavan di sebelahnya, dengan tubuh kekar, berdiri tegak, dengan suara yang sangat keras, jalan. Yao Yuan Dongtian, konon katanya ada tanah harta karun Feng Shui, aku baru saja datang ke dunia iblis dan hanya ingin pergi ke sana. Xiaoyan berkata seperti anak kecil yang polos, memperlihatkan giginya yang putih. Petik 2 petik 2. Bukankah ini bodoh? Suara Xiaoyan kembali turun, dan kedua sosok itu tak kuasa menahan diri untuk memutar mata mereka. Seorang pria dijemput di jalan, tidak bisakah berubah menjadi orang bodoh?